Action. Apa kabarmu? Lamalah sudah kita tak jumpa. Kasih Tuhan Yesus memberkatimu, memberkati aku, memberkati semua. Buang rasa sedihmu, rasa susahmu, dan senyum padaku. Kasih Tuhan Yesus berlimpah ruah ke atas kita. Satu persatu engkau dan aku diberkatinya. Mari saling bagi rahmat Tuhan pada sesama. Buang rasa sedihmu, rasa susahmu, dan senyum padaku. Kasih Tuhan Yesus berlimpah ruah ke atas kita. Satu persatu engkau dan aku diberkatinya. Mari saling bagi rahmat Tuhan pada sesama. Mari saling bagi rahmat Tuhan pada sesama. Halo adik-adik, apa kabar? Tentunya semuanya pada baik, sehat, dan luar biasa. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Saya Frater Morris Dan saya Frater Dim dalam acara BIAF, Bina Iman Anak Virtual Season ke-15. Oke teman-teman sekalian di rumah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang Aku anak Tuhan yang bijak Dan pintar. Wah, temanya sangat menarik ya Frater pada hari ini. Iya dong Frater. Tentu saja teman-teman di rumah ini pada penasaran ya. Kenapa ya tiba-tiba teman-teman BIAF mereka mengangkat tema ini? Mungkin teman-teman pada penasaran ya. Iya pastinya ya. Mungkin Frater bisa menjelaskan ya kenapa ya sampai teman-teman BIAF bisa mengangkat tema ini. Oke Frater, teman-teman semua, tema kali ini yang diangkat oleh teman-teman BIAF tentang Aku anak Tuhan yang bijak dan pintar. Ini berdasarkan bacaan Injil pada hari ini, berkaitan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Wah, sangat menarik ya Itu, Frater. Frater. Jadi tema itu berkaitan dengan bijak dan pintar Frater Iya. berarti. Tentu saja teman-teman di rumah pada penasaran ya seperti apa. Apa ya yang bisa dipelajari berkaitan dengan tema kita pada hari ini, khususnya dalam bacaan Injil pada hari ini. Menjadi anak yang bijak dan pintar itu seperti apa ya Frater? Tentu saja Iya, kami. ini pertanyaan bagus nih. Bagaimana sih kita menjadi anak yang bijak dan pintar? Teman-teman di rumah, sederhananya untuk menjadi anak yang pintar dan bijak itu, sederhananya itu kita menaati orang tua. Itu bagian dari bijaksana. Kemudian kita rajin berdoa, rajin ke gereja, Ya, rajin belajar supaya menjadi orang sukses. Ya, benar sekali Seperti Frater. itu. Ya. Ya, Frater, Mhm. mungkin untuk membuka kegiatan kita, silahkan Frater memulainya dengan doa. Oh, berdoa ya. Baik. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih banyak atas berkat dan cinta-Mu, karena Engkau masih dapat memberikan kami semua napas kehidupan sampai pada saat ini. Sembari mengucapkan syukur kepadamu, kami anak-anak-Mu juga mohon kepadamu,
berkatilah dan lindungilah kami dalam seluruh kegiatan kami, khususnya pada hari ini. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan di hadirat-Mu, dapat berguna bagi masa depan kami, agar kelak kami bisa menjadi anak-anak yang bijak dan pintar. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan Yesus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Ya pasti baik dan sehat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil yang dibacakan oleh Frater Fian dengan begitu baik, begitu indah, tentang 5 gadis yang bodoh dan bijaksana. Lalu adik-adik, apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita melalui bacaan Injil tadi? Ialah bagaimana kita menjadi anak yang bijaksana. Seperti 5 gadis dalam bacaan Injil tadi yang bijaksana, mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Lalu apa yang kita harus buat adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari
tentang apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus tadi. Konkretnya, dalam kehidupan adik-adik di rumah bersama teman-teman, di sekolah atau dimanapun, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang bijaksana dan pintar, seperti halnya membuat teman-teman yang ada di sekitar kita tuh selalu bahagia dengan kehadiran kita. Dan yang paling penting, adik-adik ketika melihat teman-teman lain yang kekurangan seperti di sekolah atau di gereja atau di tempat bermain, nah itu kita membantu adik-adik memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Seperti kalau di sekolah itu ada yang berkekurangan pensil atau penghapus atau buku. Ketika kita mempunyai, kita harus memberi. Disitulah adik-adik menjadi anak yang bijaksana dan pintar dalam Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekiranya Tuhan Yesus mau supaya kita juga menjadi anak-anak yang bijaksana dan pintar. Oleh sebab itu, kita meminta di Tuhan Yesus, kita berdoa di Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus juga membantu kita untuk melakukan hal-hal yang baik kepada teman-teman di sekitar kita. Semoga Tuhan Yesus membantu kita ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, pada kesempatan ini mari kita masuk ke sesi berikut, yaitu Games Ceria. Oke, frater dan adik-adik semuanya, kita akan bermain bersama-sama dalam sesi game ceria. Temanya adalah Apaan tuh? apa kata ibu. Oh, apa kata ibu? Jadi ibu berkata. Jadi kalau frater katakan ibu berkata, pegang kepala. Jadi frater dan adik-adik harus melakukannya. Misalnya, ibu berkata pegang hidung. Pegang hidung. Oh, dia harus pegang hidung. Ibu berkata pegang kepala. Pegang kepala. Pegang hidung. Jangan, karena bukan ibu yang berkata. Oh iya. Oke, frater dan adik-adik kita mulai ya. Kayaknya kita harus contoh ya. Kita contoh. Oke. Mulai frater. Siap ya? Iya. Ibu berkata pegang rambut. Ibu berkata pegang kumis. Ibu berkata pegang telinga. Pegang hidung. Ya salah. Aduh, Oke, jadi adik-adik. harus fokus ya Iya, sebenarnya. Benar-benar sekali. Aduh. Frater juga bisa salah ya. Jadi sekarang kita bermain sama-sama. Iya, oke. Oke, adik-adik siap? Kita harus fokus ya adik-adik ya. Adik-adik jangan kalah dengan frater ya. Aduh. Oke, kita mulai. Oke. Ibu berkata pegang pundak. Ibu berkata pegang dagu. Ibu berkata pegang rambut. Pegang mulut. Salah lagi. Tidak fokus. Oke, ternyata frater Boris salah terus ya. Jadi intinya adalah fokus adik-adik ya. Satu kali lagi, ayo satu kali lagi. Kayaknya cukup ya adik-adik. Aduh. Nanti bisa coba di rumah. Iya, frater benar. bisa coba. Iya, kayaknya harus Iya. betul latihan terus Iya. ini. Karena fokus itu kita bisa menjadi anak-anak yang Bijak dan pintar. pintar. Oke adik-adik, nanti lain kali kita akan bermain lagi dengan game ceria yang lebih seru. Ya, oke. Oke, frater? Oke, siap. Oke, adik-adik. Dadah. Oke. Oke adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kita pada hari Iya, ini. Frater. Frater, apa sih yang menjadi kesimpulan atau hal penting dari kegiatan kita pada hari ini? Oh ya Frater, sebelum saya masuk di situ ya Frater, tentu saja teman-teman di rumah pada
semangat ya setelah mengikuti kegiatan ini. Iya, pasti dong. Pasti dong setelah mengikuti kegiatan nyanyi bersama, Main game bersama. Dan yang paling penting apa ya Frater tadi? Yang mendengarkan firman Firman Tuhan dan Iya, renungan singkat renungannya. yang dibawakan oleh Frater Firdi tadi. Iya. Ya, teman-teman, jadi yang bisa kita pelajari dari kegiatan kita pada hari ini adalah bagaimana kita mampu menjadi anak yang bijak dan yang pintar. Jadi simpelnya begini Frater, kalau mau menjadi anak yang bijak dan pintar itu contohnya kita itu harus rajin belajar, rajin membantu orang tua, tidak suka melawan, rajin belajar, untuk Apalagi, rajin Brother? mengikuti kegiatan rohani dan seperti kegiatan PIR. sekali, ya benar sekali, PIR. Dan jangan lupa kita harus tetap rajin berdoa Berdoa. sebagai anak-anak Tuhan. Jadi seperti itu ya teman-teman, simpelnya kegiatan kita pada hari ini adalah bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang bijak dan pintar. Iya, teman-teman, dengan demikian acara kita sudah berakhir di sini. Untuk itu, jangan lupa saksikan kami di season berikutnya, di season yang ke-16. Dadah!